Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuhan Riansa dengan nomor induk mahasiswa 23 30 10 50 2 selaku ketua dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tasya Apriliani dengan NIM 2330105030007. Perkenalkan, nama saya Jovanka Peranita dengan NIM 2330 1050 314. Perkenalkan, nama saya Belia Saputri dengan NIM 2130 3050 3167. Perkenalkan, nama saya Atai Setiadewi Putri dengan NIM 2330 1050 324. Perkenalkan, saya Meisya Pradana Mentari dengan NIM 2330 1050 320. Perkenalkan, nama saya Wafiq Nabila dengan NIM 2130 30 503 159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ini adalah presentasi dari mata kuliah manajemen proyek dari kelompok 3, yang dimana tema dari presentasi ini yaitu meskipun kami jauh tapi kami memiliki satu tujuan, yaitu untuk menghasilkan video terbaik. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan berkatnya kami dapat menyelesaikan laporan ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek ini dengan baik, yang dimana laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akademik dalam rangka mengevaluasi pemahaman dan kemampuan kami dalam mengelola proyek, khususnya dalam konteks manajemen proyek. Laporan ini berisi berbagai aspek penting dalam manajemen proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek. Kami telah mencoba untuk menerapkan berbagai konsep dan alat manajemen proyek seperti traceability metric, project scope statement, work breakdown struktur, Gantt chart, serta strategi validasi scope dan kontrol perubahan. Laporan ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang menggambarkan bagaimana kami merencanakan dan mengelola proyek, event pencarian bakat yang melibatkan pembuatan website dan penyelenggaraan 4 event di berbagai kabupaten. Kami menyadari bahwa dalam laporan ini juga banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh para pembaca, terutama dari dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek, untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan sekelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Lalu kita akan masuk ke penjelasannya, yaitu yang pertama, Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Event pencarian bakat merupakan salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai ajang untuk menampilkan kemampuan dalam berbagai bidang seperti seni, musik, dan olahraga. Dalam era digital, proses penyelenggaraan event perlu dilakukan secara lebih efektif. Pendahuluan, latar belakang. Event pencarian bakat merupakan salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai ajang untuk menampilkan kemampuan dalam berbagai bidang, seperti seni, musik, dan olahraga. Dalam era digital, proses penyelenggaraan event perlu dilakukan secara lebih efektif dengan bantuan teknologi. Penggunaan sistem manajemen berbasis website menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran peserta, validasi tiket, hingga evaluasi acara dengan sistem terintegrasi. Diharapkan event dapat berjalan lebih terorganisir dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi peserta maupun panitia. Rumusan masalah, permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan event meliputi kesulitan dan manajemen data, proses administrasi yang manual, serta kurangnya akses informasi yang jelas bagi peserta dan panitia. Tanpa sistem yang terstruktur, koordinasi antara tim penyelenggara menjadi kurang efektif, sehingga dapat menyebabkan kendala dalam pelaksana acara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem berbasis digital yang dapat mengatasi permasalahan ini dengan optimal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen event berbasis website yang memudahkan proses pendaftaran, validasi tiket, serta pengelolaan informasi acara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji
efektivitas sistem dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan event pencarian bakat, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi kerja tim dan pengalaman peserta. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bab 3 studi kasus. Dalam studi kasus ini, kelompok diberikan tugas untuk melaksanakan proyek event pencarian bakat dalam waktu 6 bulan dengan anggaran sebesar 120 juta. Dana tersebut didanai oleh ketua jurusan, AB, dan beberapa dosen. Struktur tim, yaitu yang pertama, seorang project manager bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan organisasi proyek. Yang kedua yaitu A sebagai technical lead, bertugas dalam pengembangan website. Yang ketiga yaitu B, C, dan D sebagai tim inti memiliki peran berbeda sesuai keahlian masing-masing. Yang terakhir, rapat proyek dilakukan secara online dengan kemungkinan pertemuan langsung untuk diskusi penting. Kemudian tujuan proyek, kelompok harus membuat website event yang berfungsi untuk pendaftaran peserta, informasi event, dan donasi online. Selain itu, proyek juga harus menguji keberhasilan sistem dengan penyelenggaraan 4 event pencarian bakat di kabupaten yang berbeda. Evaluasi dan perbaikan website dilakukan setelah setiap event selesai. Alokasi anggarannya yaitu 50 juta untuk pembayaran tim proyek, 30 juta untuk transportasi dan perjalanan, 20 juta untuk pembelian hardware dan software, 10 juta per event untuk konsumsi hadiah dan biaya operasional. Sebagian dana dialokasikan untuk outsourcing fitur donasi dan pembuatan video tutorial. Yang terakhir yaitu pelaksanaan proyek. Yang pertama, pembuatan website. Website harus ramah pengguna dan memiliki fitur utama seperti registrasi peserta, informasi event, donasi, dan live streaming. Setiap event, website akan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Yang kedua, penyelenggaraan event. 4 event akan dilakukan dalam waktu 4 bulan. Setiap event menyediakan snack, konsumsi, dan hadiah untuk pemenang. Salah satu event akan dilakukan di kampus. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pengembangan. Kritik dan saran dari pengguna akan dikumpulkan dan diterapkan dalam pengembangan website. Rencana bisnis akan dibuat untuk melihat potensi proyek menjadi bisnis jangka panjang. Yang terakhir yaitu strategi pelaksanaan. Rapat dilakukan online, tetapi project manager dan ketua jurusan bisa mengadakan pertemuan langsung. Laptop dan akses internet diberikan kepada anggota tim yang lokasinya berjauhan untuk kelancaran komunikasi. Hosting dan domain akan dibayar secara online untuk menjaga keberlanjutan website. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu Project Scope Statement, yang dimana Project Scope Statement adalah dokumentasi formal yang menjelaskan batasan dan parameter proyek secara terperinci yang nanti di mana tujuan dan sasaran proyek tersebut, pekerjaan yang termasuk di dalamnya, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke pernyataan ruang lingkup proyek, Project Statement, Scope Statement. Yang pertama untuk tanggal dari 25 Maret sampai 25 September, yaitu rentannya 6 bulan berjalan. Habis itu untuk judul yaitu Sistem Manajemen Acara untuk Event Pencarian Bakat, Manajemen Proyek, yaitu kami adalah kelompok 3. Lalu justifikasi proyek di sini adalah sistem yang akan menciptakan website yang ramah pengguna untuk pendaftar peserta, lalu informasi acara dan donasi online, serta mengoptimalkan pengelolaan 4 event pencarian bakat di berbagai kabupaten yang diinginkan. Lalu deskripsi ruang lingkup proyek di sini adalah sistem manajemen pendaftaran yang detail acaranya, lalu mencangkup live streaming, mengumpan balik acara tersebut, lalu berkolaborasi dengan tim-tim lainnya yang akan menjadi pengelolaan 4 event. Lalu masuk ke tujuan proyek yaitu untuk mengembangkan sistem manajemen acara yang konservatif dan berhasil melaksanakan 4 event pencarian bakat sambil membuat rencana bisnis yang dipropilitas di masa depan. Lalu persyaratan tingkat tingginya yaitu website yang ramah,
untuk pendaftaran peserta dan informasi, lalu sistem donasi online yang aman, tutorial video integrasi dan live streaming, lalu akses multipengguna dan izin berbasis peran untuk dalam lingkup. Di sini pengembangan website yang responsif dan aman, lalu perorganisasi event pencarian bakat, lalu pembuatan rencana bisnis juga, lalu untuk implementasi umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk di dalam luar lingkup, integrasi dengan sistem HR eksternal, lalu akses website melalui mobile dan tablet, lalu perbaharuan otomatis cuti karyawan, serta template pendaftar tugas berbasis peran. Lalu di sini juga ada perkiraan biaya, mulai dari item biaya, perkiraan biaya proyek, pengeluaran akulturnya, lalu biaya hingga penyelesaian setelah variansi. Lalu kita mulai dari pembayaran timnya. Di sini ada 50 juta. Untuk pengeluarannya juga biaya akhirnya juga 50 juta. Lalu masuk ke transportasi dan perjalanan yaitu 30 juta dan dikeluarkan juga 30 juta, semua setelah terpakai. Lalu perangkat keras dan perangkat lunak 20 juta. Di sini telah digunakan juga semuanya 20 juta. Lalu untuk organisasi dan acara lainnya tuh 20 juta dan terpakai juga 20 juta. Lalu total semuanya adalah 120 juta. Lalu proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah platform yang memfasilitasikan pengelolaan event pencarian bakat dengan fitur yang terorganisasi dari tim kelompok 3 yang mengeluarkan anggaran 120 juta dengan fokus pada pengembangan website dan perorganisasian acara. Batasan jelas ditetapkan dan diperencanakan matang, diharapkan sesuai dengan kesuksesan proyek dan prospek bisnis yang menguntungkan untuk masa depan gitu. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai block breakdown struktur, yaitu WBS. Grafik WBS yang telah dibuat menggambarkan struktur proyek event pencarian bakat secara hierarkis, mulai dari level tertinggi, yaitu proyek, hingga level detail, yaitu aktivitas dan tugas. Proyek ini dibagi menjadi 7 fase utama. Fase pertama ada konseptualisasi dan inisialisasi proyek. Terdapat aktivitas dan tugas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek. Kemudian ada pembentukan tim dan penugasan peran. Lalu ada penyusunan anggaran dan alokasi dana. Kemudian masuk ke deliverable, yaitu proposal proyek. Lalu ada milestone deliverable completion, yaitu persetujuan proposal proyek oleh ketua jurusan. Dan yang terakhir, yaitu fase 010 selesai. Kemudian masuk ke fase kedua, yaitu perencanaan proyek. Di sini ada penyusunan rancangan, kerja, dan timeline. Lalu ada pembuatan rancangan, komunikasi dan rapat tim. Lalu ada penyusunan rancangan, anggaran, detail. Lalu ada deliverable rencana proyek, kemudian ada milestone deliverable completion, yaitu rencana proyek disetujui, kemudian fase 2.0 selesai. Kemudian masuk ke fase 3, yaitu pengembangan website. Di aktivitas atau tugas pertama ada perancangan dan pembuatan website, lalu ada pembuatan fitur utama website, kemudian ada integrasi fitur donasi, lalu pembuatan video tutorial untuk penggunaan website, lalu masuk ke aktivitas atau tugas 3.2 yaitu pengujian awal website, lalu uji coba internal, kemudian perbaikan berdasarkan feedback internal, lalu di sini ada deliverable website siap digunakan, kemudian website siap digunakan, dan fase 3 selesai. Untuk di fase 4 ada
pelaksanaan event, yang dimana ada persiapan event, penjadwalan dan koordinasi lokasi, kemudian pengaturan konsumsi dan hadiah, serta promosi dan pendaftaran peserta, kemudian masuk ke pelaksanaan event, di mana ada pelaksanaan event di 4 kabupaten, kemudian dokumentasi dan evaluasi setiap event. Setelah itu event selesai dan fase 4.0 selesai. Lalu masuk ke fase 5.0, evaluasi dan perbaikan website, di mana ada aktivitas dan tugasnya. Pertama, pengumpulan feedback dari peserta dan pengguna, kemudian analisis, feedback, dan identifikasi perbaikan, lalu masuk ke implementasi perbaikan website, terus website diperbaharui dan siap untuk penggunaan lanjutan. Setelah itu, setelah diperbaharui, website siap untuk penggunaan lanjutan dan fase 5.0 selesai. Di fase 6, ada penyusunan rencana bisnis. Terdapat aktivitasnya juga, yaitu analisis potensi bisnis dan proyek, kemudian penyusunan rencana bisnis dan rekomendasi, lalu presentasi rencana bisnis kepada stakeholder, kemudian rencana bisnis disetujui, maka rencana bisnis disetujui dan fase 6.0 selesai. Lalu di fase 7, yaitu penutup project, ada aktivitas dan tugasnya juga. Pertama, mengevaluasi seluruh proyek, kemudian penyusunan laporan akhir proyek, kemudian pembubaran tim dan penyerahan dokumen proyek, kemudian masuk ke deliverable-nya ada proyek resmi ditutup, dan proyek fase 7 selesai. WBS ini juga mencakup 2 jenis, yaitu milestone penting, yaitu milestone deliverable completion, yang menandai dengan penyelesaian hasil tertentu. Misalnya website siap digunakan. Dan masuk ke bagian milestone fase completion, yang menandai dengan penyelesaian seluruh fase dengan struktur terperinci. Ini proyek dapat dikelola secara sistematis dan terstruktur, memastikan setiap tahapan dan tugas terlaksana sesuai dengan rencana untuk mencapai keberhasilan seluruh proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian Gantt yang dapat kita lihat di sini. Gantt yang disediakan adalah alat visual yang digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan berbagai tugas dalam sebuah proyek. Nah, untuk yang pertama di sini terdapat kolom tugas. Nah, kolom ini mencantumkan semua tugas yang perlu diselesaikan dalam proyek. Tugas-tugas tersebut dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti identifikasi kebutuhan, lalu penyusunan anggaran, pembentukan tim, pembuatan website, persiapan event, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu kolom waktu. Di sini dapat kita lihat terdapat 8 kolom waktu. Kolom ini menunjukkan tentang rentang waktu dalam minggu. Nah, di sini terdapat dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Setiap minggu dibagi menjadi hari kerja, yaitu hari Senin hingga Jumat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu baris tugas. Dapat dilihat di sini setiap baris tugas mewakili tugas tertentu dan menunjukkan kapan tugas tersebut dijadwalkan untuk dimulai dan diselesaikan. Misalnya yang pertama yaitu 1.1 identifikasi kebutuhan. Nah, tugas ini dijadwalkan pada minggu pertama atau week 1. Yang kedua yaitu contohnya adalah 3.1 yaitu pembuatan website. Nah, di mana tugas ini dijadwalkan pada week 03 atau minggu ketiga. Nah, yang contoh yang selanjutnya yaitu persiapan event, di mana tugas ini dijadwalkan pada weeks keempat. Nah, lalu terdapat warna atau tanda. Biasanya, Gantt menggunakan warna atau tanda untuk menunjukkan progres atau status tugas. Misalnya, belum dimulai, sedang berlangsung, atau selesai. Lalu yang terakhir yaitu tahapan proyek. Proyek ini terlihat memiliki beberapa tahapan utama, yaitu yang tahap pertama dimulai dari tahap persiapan,
di mana ini dimulai dari minggu pertama sampai minggu kedua. Yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan yang dimulai dari minggu kedua sampai minggu ketiga, yang meliputi penyusunan rencana, rencana komunikasi, anggaran detail, dan persetujuan rencana. Lalu yang tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini dimulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu kelima, yang meliputi pembuatan website, integrasi fitur donasi, pembuatan video, dan pengujian website. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tahap event. Tahap event dimulai dari minggu keempat sampai dengan minggu kelima, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi event. Lalu untuk tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Untuk tahap penyelesaian dimulai dari minggu kelima sampai dengan minggu ke-8, yang meliputi perbaikan website, penyusunan bisnis, presentasi rencana, evaluasi proyek, laporan akhir, dan penutupan proyek. Untuk Gantt ini tersendiri berguna untuk membantu memvisualisasikan timeline dan memastikan bahwa semua tugas diselesaikan tepat waktu. Dengan melihat Gantt ini, tim dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang tumpang tindih, mengolah sumber daya, dan memantau progres proyek secara keseluruhan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya di bagian strategi validasi skop dan juga kontrol perubahan. Yang pertama, di bagian strategi validasi skop, pada proyek event pencarian bakat, menerapkan pendekatan sistematis dengan menggunakan traceability matrix sebagai alat utama untuk memastikan kesesuaian deliverable dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, validasi dilakukan pada setiap milestone dengan pertemuan formal bersama stakeholder. Fokus validasi disesuaikan dengan fase proyek, pengembangan website, atau pelaksanaan event. Dan seluruh proses didokumentasikan secara formal dengan validasi akhir pada fase penutupan proyek. Kemudian lanjut di bagian kontrol perubahan. Diimplementasikan melalui proses evaluasi formal yang melibatkan pengajuan permintaan perubahan tertulis yang mencakup deskripsi, justifikasi, dan analisis dampak. Kemudian evaluasi ini dilakukan oleh tim evaluasi perubahan berdasarkan kriteria spesifik. Perubahan yang disetujui didokumentasikan dalam log perubahan, dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder, dan ditindaklanjuti dengan revisi dokumen proyek serta strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif. Sekian dari saya. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa proyek event pencarian bakat direncanakan dan dikelolakan dengan pendekatan komprehensif menggunakan berbagai alat manajemen proyek yang saling terintegrasi. Traceability metric berfungsi sebagai alat utama untuk melacak keterkaitan antara kebutuhan dan implementasi, memastikan bahwa setiap persyaratan proyek telah teridentifikasi, diimplementasikan, dan diuji dengan benar. Sistem ini dikembangkan oleh kelompok 3 dan fokus pada pembuatan website responsif untuk registrasi peserta, sistem otomatisasi, verifikasi, pembayaran, dan sistem database untuk pengelolaan informasi peserta secara aman. Project Scope Statement menetapkan batasan jelas tentang proyek dengan anggaran 120 juta yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen acara guna memfasilitasi pendaftaran peserta, menyediakan informasi acara, dan penerimaan donasi online. Proyek ini dirancang untuk mengotomatisasi proses pengorganisasian dan pengelolaan 4 event pencarian bakat di berbagai kabupaten dalam rentang waktu 6 bulan. Work Breakdown Structure atau WBS membagi proyek menjadi 7 phase utama dengan aktivitas dan deliverable yang terperinci serta milestone yang jelas untuk memastikan penyelesaian setiap phase secara terstruktur. Gantt chart digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan berbagai tugas proyek dalam kerangka waktu 8 minggu dengan pembagian tahapan yang jelas mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Strategi validasi skop dan kontrol perubahan ditetapkan secara sistematik untuk memastikan bahwa seluruh deliverable sesuai dengan persyaratan dan ruang lingkup yang telah ditentukan.
serta mengelola perubahan dengan proses evaluasi formal. Dengan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur ini, kelompok 3 dapat mengembangkan sistem yang efektif untuk menyelenggarakan 4 event pencarian bakat yang sukses, serta menciptakan platform yang berpotensi menjadi bisnis yang menguntungkan di masa depan.